Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar kalian semua? Oke, gua harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan bagi kalian yang sedang sakit, selalu gua doain semoga kalian cepat sembuh biar kita bisa beraktivitas seperti biasa dan sama-sama kita pantau perkembangan market cryptocurrency. Oke bro, dan bagi kalian yang baru nemuin channel ini, gue ucapin selamat datang dan jangan ragu dan malu untuk klik tombol like and subscribe-nya. Serta jangan lupa untuk selalu aktifkan notifikasinya agar kalian selalu dapat info terupdate seputar cryptocurrency. Dan gue selalu menunggu curhatan kalian di kolom komentar, oke? Gimana hari ini kalian, mental kalian masih aman? Gue harap mental kalian masih kondisi stabil ya. Apalagi bagi kalian yang tadi siang atau tadi pagi melihat kondisi market yang luar biasa aduhai, bikin sakit di mata gitu ya. Dan di malam ini gue juga nggak bakalan ngebahas token apapun atau koin apapun. Gue tadi coba cari-cari apa ya penyebab apa namanya pasar kripto tadi siang, bukan tadi siang ya, per hari ini mengalami mengalami penurunan yang luar biasa dahsyat ya. Oke, sebelum kita lihat artikelnya, kita lihat dulu apa namanya perkembangan seperti biasa pasarnya seperti apa. Oke, saya lihat di Lbank nih, gua buka di Lbank ini ya, kondisi marketnya untuk si BTC diperjualbelikan di harga 20.120 US dollar. Oke, sementara sahabat karibnya si Ethereum menempel ketat, nggak ketat juga ya, padahal jauh ya, di harga 1.587 US dollar, mengalami penurunan di 0,41, sementara si Bitcoin mengalami penurunan 2,73%. Oke, jadi kalau kita lihat pasar lebih cenderung di merah ya, lebih cenderung merah. Ini beberapa saja yang mengalami, yang masih kondisinya hijau ya. Oke, kita coba lihat chartnya seperti apa si Bitcoin ya. Kita coba sama-sama ya analisa mau seperti apa kondisi market kedepannya untuk si Bitcoin ini. Oke, kita lihat dulu chartnya ya. Oke, di time frame 1 hari kondisi marketnya ya seperti ini ya. Kondisinya masih rentan penurunan ya. Itu menurut analisa gua pribadi ya, ingat ya. Ini analisa gua pribadi, bukan dari orang lain. Bukan mengajak membeli atau menjual satu aset apapun ya. Jadi ini hanya analisa pribadi aja. Oke, jadi kalau lihat dari chartnya seperti ini masih ada cenderung mengalami penurunan. Entah besok juga mungkin masih ada proses penurunan atau tidak. Yang jelas ini dilihat dari candlesticknya, potensi penurunan masih tinggi ya. Cuman kalau melihat dari candlesticknya di sini, ini titik support di kepala 18 ini masih kuat. Mudah-mudahan tidak sampai tembus ke titik support di 18 ya, kepala 18. Mudah-mudahan nggak sampai tembus. Kalaupun misalkan tembus ya, lu siap-siap aja. Kalau seandainya tembus bisa jadi 17 atau mungkin di bawahnya 17. Oke, coba yang pasti kalau dilihat dari kondisi chart saat ini, support terkuat ada di angka 18 ya.
Jadi kemungkinan ya seperti yang di video gua sebelumnya gua sampaikan bahwa ini akan terjadi sideways antara di 17, 18, 19. Ya, seperti itu. Jadi lu hati-hati jangan dulu masuk ke pasar karena kondisinya masih tidak kondusif seperti ini ya. Seperti lu lihat tadi pagi atau tadi siang, kondisi marketnya bikin sakit di mata ya. Oke guys, dari kondisi seperti ini, hmm, seperti apa sebetulnya ya? Kalau dilihat dari time frame 4 jam. Wow, keren. Dahsyat, men. Lihat, penurunan candlesticknya coba dilihat. Candlesticknya tebal dan meyakinkan ya, sangat meyakinkan. Diikuti di belakangnya apa namanya, candlesticknya diikuti dengan doji-doji yang seperti ini. Ini mengindikasikan bahwa investor di sini berasa masih ragu ya dengan kondisi market seperti ini. Dia ragu untuk masuk, gitu ya. Dan dengan kondisi apa namanya candlestick seperti ini, hati-hati, ini adalah jebakan Batman ya, jebakan dari para paus ya, jebakan para paus seperti yang pernah gua sampaikan juga. Ketika market ini Bitcoin ini turun, sehingga si paus membuat seolah-olah ini menjadi bullish. Nah, ketika candlestick terlihat bullish, untuk kawan-kawan yang apa namanya, untuk yang kalian FOMO, terlihat wah candlenya bagus nih, yuk kita masuk, hingga yang lain pun ikutan masuk, mengakibatkan candlestick nih naik beberapa hari, sempat menyentuh ke angka 22 ya waktu itu ya. Dan tiba-tiba di angka 22 ini dam ya. Kalau lu lihat video gua sebelumnya, gua udah ceritain seperti itu ya. Jadi dibuang dan di sini sideways lagi. Nanti untuk selanjutnya menunggu hasil apa namanya pertemuan bank sentral itu ya, bank sentral. Karena masih ada pertemuan ternyata ya. Oke, kita lihat di artikelnya seperti apa sih yang menyebabkan kondisinya masih terjadi seperti ini ya. Oke, kita lihat artikelnya. Nah, ini dia guys, efek inflasi US. Efek inflasi Amerika Serikat. Harga Bitcoin dan mata uang kripto lainnya makin tersungkur. Ini dilansir dari Kontanko ID yang diterbitkan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 jam 13.41. Ya, oke. Kita baca sekilas. Harga Bitcoin dan mata uang kripto lainnya makin tersungkur pada Rabu 14 bulan 9. Efek inflasi Amerika Serikat yang di atas proyeksi. Oke. Berdasarkan data CoinMarketCap, pada Rabu 14 bulan 9 pukul 13.22 waktu Indonesia bagian Barat, harga Bitcoin ada di 20.314,33 US dollar atau anjlok sekitar 9% guys. Gila kan? Ketika hari sebelumnya itu kenaikannya kan dahsyat ya, sampai dengan kedua-dua gitu kan. Orang mengira wah ini udah apa namanya, udah bullish nih. Ketika kita masuk dibanting lagi sama paus, sudah selesai, game over. Oke, 9,38% dalam 24 jam terakhir. Sementara Ethereum turun 6,24 menjadi 1613,87. Lalu Solana merosot lebih dalam lagi 12%, 12,44% ke 33 US dollar, 33,55 US dollar. Dan Avalanche melorot 10% menjadi 19,16 US dollar.
Sementara harga mata uang kripto meme, Dogecoin dan Shiba Inu turun masing-masing ke 4,59% ke harga 0,06073 US dollar dan 4,88% menjadi 0,000123 US dollar. Indeks harga konsumen atau CPI Amerika Serikat pada Agustus yang ditunggu-tunggu tercatat 8,3%, lebih tinggi dari proyeksi banyak analis. Makanya kan kalau analisa itu kan tidak 100% tepat ya. Ini analis luar pun sama seperti ini. Ternyata analisanya seperti A gitu kan, kejadiannya bisa lebih atau bisa kurang gitu ya. Oke, harga Bitcoin sedang melayang lebih dari 22 waktu itu kan, sebelum laporan inflasi Amerika Serikat pada Selasa dirilis ya. 22 ya, 22.500 seperti yang dilihat di sini kan. Harganya ini 22. Oke, guys. Next, berjuang adalah kata yang tepat. Kata Ragu Yarlagada. Ini kayaknya orang ini nih. Yarlagada orang Sunda kayaknya nih. Co-founder dan CEO Falcon X kepada Coindesk TV. Orang-orang tidak mengharapkan inflasi Amerika 8,3%. Menurutnya, CPI Agustus yang tinggi menawarkan bukti terbaru bahwa inflasi tetap menjadi ancaman bagi ekonomi Amerika Serikat. Gitu ya. Dan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, akan lebih cenderung menaikkan suku bunga untuk ketiga kalinya berturut-turut sebesar 75 basis poin pada pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC minggu depan. Nah, ini kayaknya nggak beres-beres nih pertemuan nih. Kapan selesainya ya? Kita sebagai pemain kripto juga agak gregetan juga nih. Ini siapa sih Abah Jerome Powell nih? Nggak selesai-selesai nih. Oke, The Fed sangat jelas bahwa mereka akan melawan inflasi terlebih dahulu dan kemudian memprioritaskan soft landing, ungkapnya. Artinya, itu akan membuat beberapa gerakan agresif, sebut dia. Data inflasi mungkin akan membuat beberapa hambatan pada aset yang berisiko dan itu akan meluas ke kripto. Ya, jadi dari konten yang gua baca ini mengindikasikan bahwa kondisi market cryptocurrency dalam kondisi yang tidak kondusif ya, tidak kondusif karena Amerika juga inflasinya semakin semakin tidak sehat juga, sehingga berdampak terhadap perekonomian dunia secara keseluruhan ya, termasuk cryptocurrency. Jadi bagi kalian yang mau masuk pasar, hati-hati lihat kondisi pasar yang saat ini terjadi, analisa yang matang. Ketika market dalam kondisi bullish, jangan masuk dulu, pelajari apakah itu jebakan atau seperti apa. Nah, makanya lu tetap simak dan ikuti berita-berita terupdate dari gua ya. Jadi seperti itu kondisinya, sehingga kondisi market saat ini belum memungkinkan untuk kita bisa masuk. Jadi bersabar ya, bersabar. Bagi kalian yang masih nyangkut, ya selamat nyangkut, gitu kan? Selamat nyangkut. Dan kondisi chart seperti ini adalah makanannya para paus ya. Jadi makanannya para paus bisa dilihat dari chartnya, lihat. Kondisi chartnya sangat terlihat ini permainan paus. Ini kan turun, naik, turun, naik, turun. Seperti ini. Ini dipermainkan sama bandar-bandar gede ya. Jadi lu hati-hati jangan sampai terpancing
gitu kan. Dan bagi kalian yang teman-teman pemula, apa namanya, harus tahu dulu ketika kalian masuk ke dunia kripto, bahwa resikonya seperti apa. Lu harus tahu, jadi lu harus siap dengan kehilangan apa namanya, aset lu, dan lu juga harus siap ketika aset lu bertambah, karena cryptocurrency itu tidak ada yang tidak mungkin, gitu kan. Ketika pasar lagi bagus bisa naik 1000-an% atau bahkan bisa turun dan bisa hilang ribuan persen juga ya. Jadi pesan gua, selalu berhati-hati dalam berinvestasi, selalu apa, menganalisa dan selalu lakukan riset, gitu kan, selalu dior dalam menyikapi suatu aset ataupun informasi, gitu kan. Jangan ikut-ikutan. Jangan pernah lu beli aset hanya karena informasi sekilas atau malah ikut-ikutan dengan orang lain, gitu ya. Oke. Jadi seperti itu ya sementara informasi yang bisa gua sampaikan ya. Sebetulnya tadi siang gua mau sampaikan, cuma karena kondisinya guanya lagi sedang kuli ya, begitulah. Oke, jadi seperti itu kayaknya guys lah, yang bisa gua sampaikan informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi hati-hati dalam berinvestasi. Oke guys, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.